Cek sound, saatnya bersuara. Indonesia darurat judi online. Ini adalah tagline kita bersama, warga dan masyarakat serta rakyat Indonesia untuk bersama-sama membasmi yang namanya judi online. Kenapa saya katakan demikian? Karena judi online ini adalah ancaman besar bagi negara kita, Republik Indonesia. PPATK telah menginvestigasi dengan seksama perputaran uang judi dari tahun ke tahun mulai tahun 2021 hingga tahun 2024. Di semester awal saja, di tahun 2024, mengalir uang judi online sebesar 174,56 triliun. Dan Menteri Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar pun mengatakan bahwasanya perputaran uang judi di akhir tahun ini mencapai 900 triliun uang yang berputar di luar negeri. Itu sebabnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan untuk memerangi judi ini bersama-sama tanpa backingan-backingan. Ingat, tanpa backingan-backingan. Dan kenapa kita sama-sama harus memerangi judi online tersebut? Karena judi online yang hari ini meresahkan masyarakat mempunyai dampak-dampak yang sangat negatif. Dampak yang pertama adalah kesehatan mental bagi pelaku judi online tersebut. Menteri Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar kemarin datang ke rumah sakit RSCM tepatnya ya di Jakarta. Di RSCM saja dampak dari judi online, dampak dari kecanduan judi online mulai Januari sampai Oktober sebesar 160 orang rawat jalan. Ingat, mulai Januari sampai Oktober 126 orang rawat jalan. Sedangkan yang rawat inap 46. Ini adalah dampak kesehatan yang luar biasa. Ini baru satu rumah sakit. Bagaimana dengan rumah sakit lainnya yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia ini? Berapa orang yang sakit mentalnya karena judi online ini? Karena dia berharap besar kepada judi online, dia berharap menang. Tidak hanya itu, sudah banyak juga korban jiwa yang meninggal karena judi online. Apakah kita selaku anak bangsa tidak mau memerangi judi online? Pastinya kita harus memerangi judi online tersebut supaya negara kita terhindar dari ancaman judi online. Dan fakta yang sangat mengejutkan bahwasanya warga Indonesia tertekan ancaman finansial sehingga dia meminjam pinjaman online, sehingga dia kekurangan uang walaupun kerjanya pontang-panting, walaupun kerjanya bolak-balik, jungkir balik karena judi online. Percaya atau tidak, pengguna atau pemain judi online yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun, di tahun 2024 ini saja sudah 8,8 juta orang. Dan mayoritas faktanya 80% dari mereka adalah golongan menengah ke bawah. Ini sungguh sangat kita sayangkan. Ketika golongan menengah ke bawah bermain judi online, bahkan untuk kehidupan sehari-hari saja, mereka masih belum bisa mencukupi, mereka korbankan dengan harapan yang tinggi kepada judi online. Sedangkan judi online ini berdasarkan robot, berdasarkan pesanan, siapa yang menang, siapa yang kalah. Dan tetap yang namanya sistem akan tetap bisa memenangkan sistem itu sendiri. Mereka telah berharap banyak kepada judi online. Mereka hutang, mereka mencari uang dimanapun supaya mereka bisa bermain dengan harapan-harapannya. Yang awalnya mungkin harapan itu akan terwujud 1-2 kali menang dan seterusnya kalah dan adiktif kecanduan sehingga terus menerus hingga apa yang terjadi, finansial mereka sangat turun. Sekali lagi, ini adalah ancaman bangsa kita. Mari kita sama-sama berantas namanya judi online. Kita dukung pernyataan sikap Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang menyatakan bahwasanya judi online harus dibumi hanguskan di negara ini tanpa backingan-backingan. Dan fakta yang menarik tentang judi online juga adalah di judi online menimbulkan sebuah emosional bagi orang
yang ketika orang ini kalah bermain judi, orang tidak mempunyai uang, maka yang terjadi adalah kriminalitas yang sangat tinggi. Dan sekarang sudah banyak contohnya pembegalan, pencurian, bahkan kriminal-kriminal yang lainnya hanya untuk bisa bermain judi online. Kemarin baru tertangkap 15 dari Kementerian Informasi dan Digital, dan mereka ini adalah orang-orang lama dari Kementerian Informatika yang dulu, yang nyatanya dipimpin oleh seorang menteri yang hari ini menjadi Menteri Koperasi, yaitu Budi Ari. Jika 15 orang ini memang ada sangkutannya dan masih banyak orang lagi di Kementerian Informasi dan Digital, bumi hanguskan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo. Dan ini akan menjadi nilai tersendiri bagi negara kita, bahwasanya negara Republik Indonesia bisa memerangi judi online walaupun di kementerian. Sekali lagi, ini tidak akan terlaksana jika semuanya antar kementerian, antar pejabat tidak bisa bahu-membahu. Kalau ada satu saja institusi dari pejabat, institusi dari kementerian yang masuk angin, yang menjadi oknum dari backing judi online, maka jangan harap negara kesatuan Republik Indonesia ini akan terhindar dari ancaman judi online. Sekali lagi, babat bumi hanguskan judi online dari atas sampai bawah. Level kementerian, level pejabat, sampai level bawah. Akhir-akhir ini banyak berita memang. Tertangkapnya pemain judi online di warkop, tertangkaplah pemain judi online di terminal, tertangkaplah pemain judi online di AB. Dan mereka hanya user-user biasa saja. Mereka hanya pemakai yang kroco. Silahkan kementerian jika serius, kepolisian jika serius, penegak hukum yang lainnya jika serius, ambil dan comot segera bandar-bandar judi online. Di PPATK sangat jelas aliran dananya kemana. Dan di sana juga pasti ada informasi data siapa yang melakukannya. Sekali lagi, negara ini darurat judi online, maka kita harus memeranginya mulai dari hal yang terkecil karena dampaknya sangat luar biasa. Saatnya bersuara.